Film ini menceritakan kisah cinta yang terjadi di suatu gurun. Seorang wanita yang tersesat di gurun Texas harus menghadapi penyiksaan. Dia harus kehilangan sebagian tangan serta kakinya setelah dia terjebak dalam sebuah komunitas para kanibal. Film diperlihatkan di sebuah penjara Amerika bernama Bad Batch. Penjara tersebut berada di sebuah hamparan pasir yang dikhususkan untuk para kriminal dengan tingkat kejahatan yang sangat tinggi. Lalu kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Arlene yang baru saja dimasukkan ke sana, namun tidak tahu pasti apa penyebab kejahatan yang dia lakukan. Ketika Arlene berjalan di padang pasir, terdapat sekelompok orang bermobil tiba-tiba mulai mengejarnya, sehingga ia pun harus berlari sekencang mungkin, hingga dia pun tertangkap. Dan ternyata dia ditangkap oleh sekelompok narapidana bersuku kanibal, sehingga Arlene harus rela kehilangan kaki dan tangan kanannya yang akan disantap oleh suku tersebut. Meskipun dengan keadaan seperti itu, Arlene tidak menyerah. Ia mempunyai ide untuk melumuri tubuhnya dengan tai, agar si kanibal bisa melepaskan borgolnya. Di saat mempunyai kesempatan, lantas Arlene pun langsung membabuk dan menghabisi orang tersebut. Setelah itu Arlene pun langsung melarikan diri dan berhasil menjauh dari tempat tersebut. Dan kini dia pun ditemukan oleh napi lain yang baik hati. Arlene dibawa ke sudut lain dari padang pasir tersebut yang bernama Komplek Mimpi, di mana ia mendapatkan perawatan yang sangat baik selama 5 bulan lamanya dan juga mendapatkan tempat tinggal. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang pimpinan suku kanibal bernama Jason yang tengah menggambar sebelum mengeksekusi seseorang. Dan ketika makan malam, istri Jason mengeluh tentang makanan mereka, sehingga ia meminta agar suaminya untuk segera berhenti menjagal orang. Sementara itu Arlene terlihat dia tengah meratapi tangannya yang hilang sebelah, sehingga ia pun sangat marah dan niat kembali mendatangi suku kanibal untuk melakukan balas dendam. Dalam perjalanan yang cukup panjang, akhirnya ia bertemu dengan seseorang yang dulu pernah menangkapnya, sehingga ia langsung mengeluarkan senjata dan langsung mengeksekusi saat itu juga. Namun ada tapinya, Arlene malah mengeksekusi wanita itu tepat di hadapan anaknya, yang karena tak tega meninggalkannya sendirian, Arlene lantas membawanya ke Komplek Mimpi untuk ia rawat dengan sepenuh hati. Namun tanpa dia sadari, rupanya hal itu juga dilihat oleh seseorang napi yang dulu pernah membantunya. Jason yang khawatir karena anak dan istrinya tak kunjung pulang pun segera mencarinya, di mana ia hanya menemukan mayat sang istri dan boneka anaknya yang tergeletak di atas mobil. Dan secara bersamaan Jason bertemu dengan si napi baik, di mana dia tahu arah kepergian anaknya. Sebelum mendapatkan bantuan, ia terlebih dahulu harus menggambar dirinya. Karena boneka sang anak hilang, Arlene lantas memberikannya seekor kelinci, yang membuat si anak merasa cukup bahagia. Sementara itu pada malam harinya, Komplek Mimpi mengadakan pesta besar-besaran yang dihadiri oleh seorang pria bernama John, yakni sang pimpinan mimpi, untuk memberikan masyarakatnya semangat akan pentingnya sebuah mimpi bagi mereka, di mana itu dibarengi dengan pembagian permen secara gratis, yang membuat semua orang termasuk Arlene langsung terhanyut dalam pesta tersebut, sehingga tanpa ia sadari telah kehilangan si anak yang dibawa oleh si John ke rumahnya. Ketika tersadar, rupanya Arlene sudah berada jauh dari Komplek Mimpi. Namun sialnya ia kembali bertemu suku kanibal, bahkan sekarang harus berhadapan dengan ketuanya. Namun siapa sangka pertemuan itu tak menakutkan, karena Jason sedang takut untuk makan daging akibat terlalu fokus untuk mencari anaknya yang hilang. Jason juga tak meninggalkan Arlene sendirian, di mana dia menjadikannya tangan kanan untuk menemukan sang anak yang berada di Komplek Mimpi itu, karena ia yakin jika Arlene dapat menemukannya dengan mudah. Ketika kesepakatan sudah dibuat, tiba-tiba muncullah seorang napi jahat yang entah datang dari kubu atau komplek mana. Ia hendak melakukan barter dengan menukarkan Arlene dengan sebotol bensin. Yang hal itu membuat Jason harus berpikir apakah dia akan menerimanya atau tidak.
Dari si napi tadi, Jason mendapatkan dua keuntungan, yaitu motor dan bensin, sehingga ia dapat melanjutkan kembali perjalanannya dengan mudah. Seiring berjalannya waktu, Arlen mulai menyukai sosok Jason yang gagah perkasa, di mana pada malam harinya ketika mereka berduaan, ternyata orang itu merupakan penduduk dari komplek mimpi, di mana ia menganggap jika Arlen tengah terdesak oleh Jason yang merupakan suku kanibal, sehingga ia memutuskan untuk membawa Arlen kembali ke komplek mimpi. Arlen yang galau memikirkan Jason, lantas ia kembali menemuinya, di mana ia hanya mendapatkan buku catatan milik Jason tanpa bisa menemukan keberadaannya. Sementara itu, Jason yang berada di situasi sekarat pun berhasil diselamatkan oleh si napi baik yang selanjutnya ia rawat sampai benar-benar membaik. Rasa bersalah Arlen semakin besar ketika ia melihat buku catatan milik Jason, di mana ia mulai memperbanyak gambar si anak dan mencari ke berbagai penjuru komplek, bahkan sampai bertanya pada orang gila. Where? Hey, you wanna play with my puzzle? Di tengah keputusasaan itu, tak sengaja ia melihat beberapa istri sang pimpinan pemimpi yang tengah membawa si anak bersamanya, sehingga ia memberanikan diri untuk memasuki rumah dari sang pimpinan tersebut. Di sana Arlen mempunyai ide, ia meminta untuk dibuahi seperti gadis lainnya. What do you really want? Ketika ada kesempatan, Arlen lantas mengeluarkan senjata dan langsung menodongkan pada salah satu gadis milik si John, di mana ia meminta agar si anak dilepaskan serta mengantarkan mereka berdua keluar dari gerbang komplek mimpi. Namun di sini si John menuruti Arlen tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Let's go, kid. Where? Dalam perjalanannya ke suku kanibal, Arlen tak sengaja bertemu kembali dengan Jason, sehingga pertemuan yang dramatis pun terjadi antara ayah dengan anak yang sudah lama terpisah. Kemudian Jason meminta supaya Arlen kembali ke komplek mimpi. Namun Arlen menolak, di mana rupanya si Arlen sangat menyukai Jason, orang yang sudah membuat dirinya cacat. Dan tentu saja Jason pun menerimanya, karena ia juga sangat mencintainya. Dan film pun tamat. Nah guys, mungkin segitu dulu di pembahasan kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di next video.